Salut banget sama negara Malaysia, sumpah. Mau tahu nggak kenapa? Ini video ringkas react komen sebelum saya nak keluar. Dalam kasus ini, Setia berujar pihaknya sudah menetapkan tersangka. Pertamina juga dong sekalian, suntik mati instan aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ramlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Salut banget sama negara Malaysia, sumpah. Gimana Mau tahu tuh? nggak kenapa? Kemarin kami baru nyampe di Malaysia ya kan, dari Indonesia. Nah, nyampe ke Malaysia, kami kan langsung ke imigrasi tuh, ya kan. Jadi kami ngantri, orang Indonesia, orang luar Indonesia, orang luar Malaysia pun antri panjang-panjang. Dan di sebelah kanan kami ada jalur khusus untuk orang Malaysia, untuk rakyat mereka sendiri. Nah, nggak perlu antri panjang-panjang juga, ya kan. Jadi orang di Malaysia nih, ya kan, kalau dilihat ya, kalau kita melihat itu mereka mengutamakan rakyat mereka sendiri, memuliakan rakyat mereka sendiri gitu loh. Masya Allah, keren banget sumpah Malaysia. Wow, keren juga ya. Keren. Dan gua di bandara kita itu nggak ada yang seperti itu, yang mengutamakan masyarakat sendiri, mengutamakan rakyat sendiri, itu nggak ada rasanya di bandara-bandara kita gitu, di Indonesia gitu ya. Baru sekarang gua dengar dari orang yang sudah mengalaminya, bahwa di KLIA ya, di Sepang itu ternyata udah mengutamakan, ada yang tempat khusus masyarakat Malaysia. Waduh, yang pastinya kalau nggak salah yang itu ya, yang pakai scan muka dengan scan barcode itu ya. Ya, bener ya guys ya. Mungkin pakai itu yang gua pernah reaction itu ya. Wow, ini baru kerajaan yang terbaik buat masyarakatnya. Ini baru negara yang baik untuk masyarakatnya. Wah, di tempat kita belum ada seperti itu guys. Boro-boro mengutamakan rakyat, mengutamakan perut sendiri ya kalau di sana. Aduh ya Allah ya Rabbi, kapan kita mau seperti Malaysia ini? Aduh ya Allah. Makanya gak maju-maju kita. Perut aja yang dipikirin, masyarakatnya enggak. Astagfirullahaladzim. Bersyukurlah kalian jadi warga negara Malaysia. Bersyukur. Kurang apa lagi kerajaan kalian guys? Waduh, kurang baik apa coba? Banyak kebaikan mereka yang sudah berikan kepada kalian loh. Coba di kami. Aduh ya Allah, dibuat sengsara ya kalau di kami. Kita berlanjut guys ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Ini video ringkas react komen sebelum saya nak keluar. Nak ambil anak saya balik sekolah sekejap lagi. Saya nak komen daripada Nick. Saya perasan lama dah dia komen mesti yelah tak berapa positif sangat, tapi okey je. Saya tak padang pun, saya tak block atau tak padang pun, saya biar je. Betul. GDP Indonesia lagi tinggi dari GDP Malaysia. Indonesia juga ada pertumbuhan ekonomi setempat. Tak boleh nak tengok pure ekonomi aspek sama macam Kelantan. Dia kata GDP Indonesia lebih tinggi daripada Malaysia, maksudnya Indonesia lebih baik kot daripada Malaysia. So tak boleh nak tengok pure aspek ekonomi. Dan ayat dia saya sembang je. Lepas tu saya betulkan data lah. Ada lagi data tertinggal untuk melihat makroekonomi Malaysia dan Indonesia. Tak boleh sebenarnya tengok semata-mata GDP. Siapa yang dalam kelas saya yang dah setahun belajar, yang saya run sejak 2023, dah 3 tahun, ada yang dah bersama saya 3 tahun, dia orang tahu cara saya menilai ekonomi. Saya bukan tengok GDP semata-mata, saya tengok beberapa angka, sebab semua angka, semua data dia perlu stabil. Dan saya nilai bukan suka-suka pandai ikut kepala sendiri. Saya gunakan standard global lah dalam melihat ekonomi. Ayat last dia ada cakap tau, saya pakar ekonomi. Jujur, saya bukan pakar ekonomi. Macam nak menganjing lah, tak okey je.
saya nak beritahu, saya bukan pakar ekonomi. Saya hanyalah rakyat marhin biasa macam dia juga. Tapi saya observe ekonomi global secara serius. Itu saja. Okay, back kepada Malaysia versus Indonesia dari segi ekonomi. Dua-dua negara memang kita catat pertumbuhan ekonomi yang baik, KDNK ataupun GDP growth yang baik, positif. Tetapi ada satu data, angle data yang dia mungkin tertinggal, data inflasi. Inflasi di Indonesia ketika ini dia berada pada paras yang sangat-sangat rendah. Okey, cuba tengok. Ni contoh paper dekat Indonesia yang melaporkan situasi di sana. Inflasi Indonesia turun lagi. Inflasi di Indonesia turun ke paras yang sangat rendah, iaitu negatif 0.09. Okey, ni graf inflasi Indonesia sejak 1 tahun yang lepas. Nampak? Turun. Sumber trading economics. Okey, apa maksud dia? Deflation berlaku. Deflation berlaku kerana demand dalam pasaran, dalam ekonomi turun menjunam. Kenapa demand turun menjunam? Rakyat ada beberapa aspek lah. Mungkin rakyat takut untuk berbelanja. Rakyat mungkin tak ada kemampuan ekonomi yang baik. Mungkin gaji diturunkan. Saya tak pasti. Sebab saya pun tak nak buat video panjang. Ni ringkas je. Mungkin atas pelbagai faktor. Nanti saya detailkan. Okay, investor luar, mereka akan hold daripada invest ke negara yang alami deflation ataupun inflation yang terlalu rendah. Sebab kalau invest, profit akan rendah atau mungkin akan rugi. Sebab tak ada demand dalam market. Kalau masuk invest, awak nak jual barang dalam local market, mungkin tak laku. Ataupun kena jual murah, baru orang beli. Bila jual murah, margin terlalu kecil. Ataupun jual harga kos lagi lah, tak masuk akal. So investor akan hold ataupun tidak invest ke negara tersebut. Kerana rakyat tak mampu untuk membeli pada ketika ini. Inilah isu ekonomi yang besar. Kalau inflation jatuh menjunam macam ni, walaupun GDP dia positif macam mana pun, tak cukup. Dia mesti diimbangi dengan inflasi yang baik. Ini mesti disusuli dengan data-data inflation yang stabil. Kalau GDP positif, inflation juga kena stabil. Belum cerita lagi tentang data unemployment rate, data pengangguran. Dah mula ada tanda-tanda meningkat tau, pengangguran dekat sana. Data terkini, angka pengangguran dia naik daripada 4.8 kepada 4.9. Sebab tu saya kata, ekonomi Malaysia lebih baik. Pelabur lebih memilih invest ke Malaysia berbanding Indonesia. Baca sini. Laporan ni saya petik daripada akhbar sana, pelbagai laporan. So, soalan, siapa yang berpolitik sekarang ni? Yang tak nak terima fakta, saya atau awak? Siapa yang spin? Rasanya percuma bang. Kita nak jelaskan apapun dengan mereka, mereka tak akan terima dengan keadaan mereka. Padahal mereka ni sekarang ni tengah terpuruk. Pakai bahasa Melayu pula. Kejap. Bener bang. Abang ni dah jelaskan sudah baik banget penjelasannya dan sesuai data, sesuai faktanya juga. Keadaannya memang seperti itu di Indonesia sekarang. Bahkan kalau abang ini hanya mengira-mengira. Tapi sebenarnya itu sudah betul bang, sudah betul. Bahkan sekarang dari yang dikatakan abang 49% itu pengangguran, sekarang 4,9% itu pengangguran. Sekarang itu bukan hanya meningkat bang, tapi banyak-banyaknya, dan banyak banget sekarang sudah banyak-banyak yang menganggur gitu. Kenapa? Karena banyak orang yang dibuang kerja atau di PHK sekarang. Lagi meningkatnya itu. Bahkan lebih dari 5% sekarang, 5% sekarang bang. Mungkin data abang ini mungkin agak lambat sedikit ya, gue gak menyalahkan. Tetapi sekarang sudah menunjukkan angka itu akan menuju ke 6% guys. Ke 6%. Sekarang udah masih 5 ya. Karena dengan bangkrutnya PT Sritek sekarang sudah menjadi 5, dan ini akan meningkat lagi katanya pakar politik ekonomi nih di Indonesia. Orang Indonesia yang ngomong ya. Orang Indonesia yang ngomong, pakar Indonesia yang ngomong. Pakar ekonomi yang ngomong ini, pakar politik ekonomi ini yang ngomong, bukan gua ya. Masih mau bantah. Ini yang bantah ini orang-orang yang nggak pernah tahu keadaan sebenarnya tentang Indonesia. Yang membantah itu, yang ngomong cakap besar gini, itu orang-orang yang nggak pernah tahu tentang keadaan sebenarnya di Indonesia itu seperti apa. Mereka hanya yang ditonton sinetron. Tahu sinetron? Tahu sinetron kan? Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Dalam kasus ini, Setia berujar pihaknya sudah menetapkan tersangka, namun belum diumumkan ke publik. Penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten atau BJB-TBK. Kabar penggeledahan tersebut telah dikonfirmasi oleh Ketua KPK, Setio Budianto.
Kalau dari beberapa berita itu ada yang mengatakan bahwa sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi belum diumumkan oleh KPK, makanya rumahnya digeledah. Dan ada yang mengatakan bahwa belum dinyatakan tersangka, cuman KPK masih cari bukti-bukti. Itu artinya ada keterlibatan dong. Kalau sampai rumah itu digeledah, itu artinya indikasi keterlibatan dari Pak Emil ini, Pak Ridwan Kamil ini itu sangat besar gitu ya. Kayaknya ya terlibat gitu, makanya diperiksa, makanya rumahnya itu diperiksa sama KPK gitu guys. Ini orang dulu sebelum Pak Prabowo jadi presiden ya, keluar ini bicara tentang IKN, bicara tentang Putrajaya. Hebat dia cara bicaranya. Wah, ini Putrajaya gini, Putrajaya itu gini, ini IKN akan seperti ini. Aduh, ternyata Anda korupsi, Pak. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini dia guys. Tekstil dari Vietnam akan pindah ke RI, ciptakan lapangan kerja. Bagus. Bagus itu. Sritex disuntik mati, pengusaha asing dipersilahkan masuk, menciptakan lapangan kerja. Ya bagus sih, good. Ya. Pertamina juga dong sekalian, suntik mati instan aja langsung. Korupsi doang, Petronas udah suruh masuk. Sebentar. Pabrik tekstil dari luar mau buat pabrik di Indonesia, mau buat kilang di Indonesia. Pabrik tekstil dari Vietnam mau buat pabrik tekstil di Indonesia gitu ya. Dan waduh, bentar, kan baru-baru ini pabrik tekstil kita yang milik pengusaha Indonesia itu bangkrut dan ditutup. Ini Anda sama curiga dengan aku nggak? Karena gini guys ya, ada beberapa perusahaan atau kilang-kilang yang benar-benar milik pengusaha Indonesia, yang milik benar-benar pengusaha orang sana. Itu banyak yang kayak sengaja dibangkrutkan atau sengaja ditutup gitu, dan seakan-akan digantikan oleh pabrik-pabrik dari luar. Ini ada apa ini? Ini sekarang lagi terjadi di Indonesia ini. Contohnya Sritex ini Pak Prabowo dan orang-orangnya sebelum jadi presiden itu berjanji akan membantu Sritex, dan pada akhirnya sekarang Sritex sudah ditutup. Dan ini kabarnya ini Pak Luhut yang ngomong ya, pabrik tekstil dari luar, dari Vietnam itu akan masuk ke Indonesia dan membuka pabrik di sana. Coba sekarang pikir, kenapa nggak Sritex aja kita tolong? Kenapa harus pabrik tekstil dari luar? Kalau kita benar-benar mau membuka lapangan pekerjaan. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.